nggak cuma dioles-oles ya. Kalau cuma dioles-oles dia kurang berasa. Tuh ya, sampai masuk ya, tuh. Meresap semua ke dalam dagingnya. Tuh. Hai, jumpa lagi bersama dengan kami. I'm Mom, I'm San. I'm Sister Jasmine. ya kita kembali bertiga lagi ya. Iya Ada nih. Jason lagi hari ini nih ya. Udah bisa nih kali Jason, ini. kita masak apa nih? Kita kali ini bakal kasih tahu kalian cara membuat ayam panggang bumbu kacang. Ya, cara membuat ayam panggang bumbu kacang ya Jason hari ini ya. Biasanya nih kalau yang mainstream nih kita lihat di YouTube, pasti orang-orang cuma ngajarin cara memasak ayam panggang aja. Oh, Kita ini pakai kacang nih, makanya Iya. spesial banget ya kan? iya. Nanti lebih enak ya Jasmine ya. Iya, ini ayam Iya. bakar kacang nih, makanya enak Iya. banget. Ini resepnya Oma nih Jason. Iya, ini resep turun-temurun nih. Iya nih. Iya. Mami Biasa. belajarnya nih dari Oma waktu itu ya. Ini udah pasti dijamin enak deh. Ya, betul. Resep dari Mom and Son ya. Iya. Khusus ya. Jangan sampai nggak ditonton. Iya. Ya. Jangan lupa dulu nih sebelum kita mulai, jangan lupa di like, di Yes. komen, Yes. juga di subscribe, Ya. share ke teman-teman kalian biar kita Ya. bisa masak bareng-bareng di rumah nih. Ya. Ya, betul itu. Langsung aja kita ke bahan-bahannya. Yuk. Yuk. Ya, untuk bahan-bahan membuat ayam panggang bumbu sate nih, kita ada di sini yang terutama ada dagingnya yaitu ayam. Nah, ayamnya 1,5 ekor ya. Itu dibagi 4 tuh Jason ya. Satu Iya, ekornya dibagi 4. Jadi dapat pahanya 2, dadanya 2. Nah, yang setengahnya lagi di sini kita pakai dadanya aja ya. Kita bagi juga nih ya. Dadanya kita potong 4 juga ya. Terus Nah, lanjut. Terus di sini kita ada bumbunya, ada garam, Ya, garam. lada, Ya. ada kaldu jamur. Ya. Di sini juga opsional ya. Iya nih. Ini ada minyak, Minyak. ayam nih kita nih. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Kita pakai margarin aja nanti ya. Oh ya. Heeh. Nah, terus kita di sini ada cabai keriting merah nih ya. cabai Ada keriting. 8 buah. Ya. Di sini ada cabai rawit merah, ada Ya. 6 buah. Di sini juga ada cabai rawit hijau nih, kecil-kecil nih ya. 5 buah ya. Di sini ada 1 buah jeruk nipis dan 3 buah jeruk limau. Ya. Jangan lupa satu lagi kita pakai Kita pakai margarin. margarin buat nanti Nah. kebakarnya ya. Ya, ini penting nih ya. Ya. Nah, Lalu di sini lanjut. juga kita ada kacang Ya. 200 gram yang udah digoreng ya sebelumnya ya. Terus sini kita ada kecap manis, nanti kita pakai secukupnya, dan ada air matang, air putih. Ini kita pakai air matang nih Jason, Iya. bukan air mentah ya. Karena nanti bumbunya ini semuanya udah matang, ya. Jangan harus pakai air matang ya. mentah, ya gitu. Nah, di sini ada garnishnya, kita sebagai menu mempercantik aja ya. Di sini ada timun sama tomat. Ya. Nanti biar buat menghias aja ya. Oke, langsung aja kita praktekin cara masaknya. Ya, pertama-tama caranya kita kasih jeruk nipis dulu ya ke ayamnya supaya dia nggak bau ya. Ini kan kalau ayam negeri kan suka bau amis ya Sus ya. Iya. Jadi mesti dikasih jeruk dulu ya. Iya. Suster bisa tolong Iya. jeruk nipisnya? Nah, kita iris ya buat ngejerukin ayamnya dulu. Cara memotong jeruk jangan salah ya. Bukan seperti jeruk limau ya. Jadi dia posisinya seperti ini nih. Ya, seperti ini. Kalau limau dia beda. Kalau limau dia jadi dia begini nih ya posisinya Sus ya. Iya. Tuh. Jangan posisi seperti ini. Posisinya seperti ini benernya. Nah, kita jerukin. Biar dia juga kesatu jadi dia lebih harum. Kedua, ngilangin bau amisnya. Yang tadinya agak amis jadi enggak, Bu. Ya. Kalau ayam kampung beda. Kalau ayam kampung dia nggak bau amis ya, Sus. Enggak. Ya. Cuma di sini jarang ya, Bu ya, ayam kampung. Iya sih agak jarang. Adapun harganya juga 3 kali lipatnya Iya. biasanya. Lebih mahal ya. Jadi kita pakai yang umum aja.
pakai yang ekonomis. Tuh, gitu. Ya, setelah itu aduk-aduk sus, biar rata. Aduk-aduk. Sebelumnya kita udah cuci tangan ya sus? Iya, Susah udah udah cuci bersih tangan nih. kan? Iya, Udah. tangannya udah bersih. Aduk-aduk, dia biar rata, biar nyerap jeruk-jeruknya semua. Ya. Ini dadanya nih, yang setengahnya tuh kita bagi 4 nih sus. Kalau misalkan mau 2 ekor juga nggak apa-apa sih ya. Iya. Kalau keluarganya banyak, boleh 2 ekor ya. Paling bumbunya ditambahin, Bu. Iya. Kalau lebih Ini banyak. nih, ini karena kenapa saya ambil dada? Berhubung memang keluarga saya sukanya mesti dada sih. Jadi saya ambilnya yang setengahnya lagi bagian dadanya. Tapi kalau suka yang paha, monggo gitu ya. Udah rata ya sus? Udah. Nah, terus kita diamin dulu ya. Kita sisihin. Setelah ini nih, kita buat bumbunya dulu ya. Ini kurang lebih kita diamin 10 menitan lah ya. Sekarang kita buat bumbunya ya. Mau di blender. Jadi semua cabai kita blender, campur nanti sama kacang ya. Ini Iya. Kacangnya bagus ya, yang bagus. jangan lupa Jadi ya, enak. kacangnya nih udah digoreng nih ya, bukan mentah ya, yang sudah digoreng. Saya masukin ke blender nanti ya. Potong-potong dulu semua cabai. Nanti potong 2 aja sus ya gitu. Nih saya di sini nih komplit ya, ada cabai merahnya, ada rawitnya, ada rawit hijaunya. Jadi dia masing-masing tuh ada ciri khasnya rasanya ya. Iya, campur. Kalau merah ini kan, kalau merahnya semua dia pedesnya kurang, jadi kurang rasa pedes rawit ya sus ya. Iya. Jadi kita campur. Tapi kalau keluarga teman-teman semua nggak suka pedas, boleh merahnya aja nih. Jadi rawitnya disingkirin aja nih ya. Boleh kasih ini aja. Tapi kalau suka pedas ya semua. Kenapa saya pakai cabai hijau juga? Dia ada harumnya beda. Iya. Ya. Jadi semua komplit nih kita pakai ya hari ini ya. Iya. Itu rahasianya ya. Oke, sekarang udah dipotong-potong suster, kita blender sama kacangnya. Sekarang kita blender ya. Ini kita halusin kacangnya semua. Terus, Campur bareng. ya cabenya juga nih semua. Jatuh ya? Ya, ini semua udah masuk. Terus kita blender dulu. Ya, ini sudah nih ya. Oh, segini aja nih. Nanti saya kasih lihat. Dia nggak boleh terlalu halus. Oh, berarti banget. agak kasar ya, Bu Iya, ya? jadi dia berasa makan kacang-kacangnya ya. Nah, nih gini ya. Nih. Halusnya nggak banget. Iya, segitu aja tuh sus. Jadi rasa butir-butir kacangnya tuh masih terasa ya. Iya. Kalau halus banget tuh kayak ngalusin bumbu tuh nanti kacangnya nggak terasa. Setelah kita haluskan nih, kita buat bumbu kacangnya. Pertama-tama kita potong dulu jeruknya, kita bagi 2. Suster tolong potong jeruknya ya. Ya. Nah, ya, racik bumbu kacangnya. Pertama kita kasih kecap. Terus kita kasih kaldu jamur. Ini kaldu jamur kalau nggak ada ya ibu-ibu ya, kita pakai penyedap aja, boleh gantinya ya. Terus masukin juga lada sama garamnya. Ini 1 sendok nih semua nih. Tuh ya. Setelah itu nih minyaknya ini buat kita kasih ke sini. Nih, kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa sih. Tuh, nanti kita ambil minyaknya dari bakaran ayam, dia suka keluar minyak tuh. Nah, baru kita taruhin ke sini. Tuh, minyak, ya. Setelah itu kita kasih air.
sedikit-sedikit dulu ya. Kita aduk dulu. Ini kecapnya kita kira-kira dulu nih. Tadi saya pakai 3 sendok. Nanti saya tambahin lagi. Tuh, masih kurang ya. Tuh, kita aduk. Kita kasih air lagi. Ini kita perlu banyak kecap juga nih di sini nih. Seperti bumbu sate nih. Dibilang bumbu sate ya mirip juga, cuman kalau sate kan halus. Terus kalau bumbu rujak ya sama juga ya, terus Iya. seperti ini ya. Rujak buah tuh kan bumbunya juga seperti begini nih. Cuman dia kan kecapnya diganti gula merah ya. Kalau kita pakai kecap, karena kan ini bakar ayam. Tuh, ini masih kurang nih, airnya masih agak kental. Tuh, kasih limonya, saring ya. Kita pakai 2 dulu nih limonnya nih. Harus kerasa ya Bu ya? Iya, biar wangi. Di sini sedapnya nih. Tuh. Aduk lagi. Memang masak itu berani. enak dari bumbu Bu. Iya, harus berani bumbunya. Kalau bumbunya kerasa enak, Enak. pasti enak. Iya, yang medok gitu ya. Ini saya kasih minyak ayam lagi nih. Tuh, dia jadi gurih nih. Ini pemirsa kalau mau bikin di rumah, mau pakai minyak ayam ya ndak bikin dulu minyak ayamnya ya Bu. Tapi nggak apa-apa sih, nggak usah bikin juga nggak apa-apa. Nanti tuh kalau Keluar bakar ya. ayam keluar minyaknya kita bisa kasih ke sini. Semua minyaknya kita tuang ke sini, gitu. Tuh, ini nih, ini kurang coklat ya. Iya. Kasih lagi nih minyak kecapnya. Tuh. Pokoknya sampai kelihatannya agak coklat banget. Makanya saya pakai sedikit-sedikit dulu, takut kebanyakan. Tuh. Nih. Arin dikit lagi. Dikit. Tuh, wah wanginya aja udah enak banget nih. Limo. Iya. Aroma itu Limonya. lemunya ya ampun. Nah, sekarang waktunya kita cicipi dulu. Kurang apa bumbunya? Ini kita nggak pakai gula lagi ya. Soalnya udah manis dari kecap. Cicipin. Kacangnya berasa banget. Udah enak pasti Enak. Bu. Enak kan? Udah enak, udah pas. Asin-asinnya udah kan Bu? Tinggal limonnya aja. Oh berarti Kita lagi- tambahin biar tambah wangi. Jadi saya pakai 3 limon. 3. Ya. Tuh. Mantep. Wanginya kerasa. Ya. Nah, setelah ini nih kita aduk rata lagi. Saya tambah lagi deh ya. Kayaknya kurang coklat banget ya. Iya. Tuh. Tambah lagi. Tuh, emang perlu banyak kecap nih di sini nih. Tuh. Biar dia agak coklatnya pekat gitu. Satu lagi saya tambahin nih. Tuh. Aduk lagi. Nah ini udah coklat-coklat agak. Tadi masih agak-agak
kurang ya. Tuh. Dah. Sekali lagi deh. Tuh, jadi berapa Sus? 14. Tuh, 14 sendok. Mak ya. Nggak apa-apa banyak. Iya. 14 sendok nih. Tuh. Oke, dah selesai. Kita buat bumbunya. Lalu sekarang kita bakar ayamnya. Nah, kita mau bakar ayam nih ya. Ya, suster nyalain deh kompornya. Ya, kita pakai Sugo ya. Kompor yang irit gas ya. Ya, ini super irit nih, Bu. Iya nih irit banget. Nah, kita kasih margarin. Kalau nggak ada margarin, pakai minyak sayur boleh ya. Pakai minyak. Kalau ada mentega lebih bagus lagi, lebih gurih dia. Kalau mentega, ini saya nggak ada mentega ya. Jadi saya pakai margarin aja. Ini juga udah enak. Tuh, kurang lebih ya segitu. Tunggu dia meleleh. Sampai dia meleleh, baru kita masukin ayamnya. Tuh. Ya, kita ratain dulu nih. Saya bakarnya berhubung nggak ada bakaran itu ya, apa namanya, areng ya. Iya. Soalnya sih kalau areng tuh lebih enak loh, lebih gurih dia ya, lebih wangi ya. Iya. Cuman berhubung ini ibu rumah tangga nggak ada areng di rumah, ya sudah pakai kompor aja. Soalnya kalau areng itu kuno, Bu. Iya, Tapi lebih enak. Iya. Tuh, nggak apa-apa lah ya. Kita pakai teflon aja nih supaya dia nggak lengket. Nah, udah panas ya, Sus? Iya, udah, Bu. Kalau udah, kita masukin ayamnya. Mantap. Mantap banget. Pahanya 2 aja. Suami saya sukanya paha. Nih, anak-anak saya semua sukanya dada. Kok melecotot. Iya. Tuh, jadi saya beli ayamnya lebih banyak dadanya. Dada itu daging, Bu. Dada, bagian dada ayam. Iya. Tapi ini kita bakar sampai setengah matang aja. Nanti baru kita masukin bumbu. Setelah masuk bumbu kita bakar lagi gitu. Wanginya ya, Sus. Iya. Mantep. Ini resep dari Oma nih. Oma yang Turun ngajarin. temurun nih, Bu ya ceritanya. Iya, dari Oma ini. Sekarang kan omanya juga udah nggak ada, tapi tetap resepnya nggak hilang. Jadi kalau kita mau makan makanan Oma ya ini, ya, Iya. udah tetap gitu, masih bisa walaupun omanya udah nggak ada. Tuh kan nanti kan minyak-minyaknya keluar nih ya. Ini Iya. kan banyak lemaknya nih ya, nih di bawah-bawah kulit kan banyak lemak nih. Nah, bisa iya. dimasukin ke itu, Bu. Iya, jadi nggak perlu bikin-bikin lemak, kecuali memang kalau udah ada, boleh gitu. Ya, ini nih kita angkat dulu ya. Ini udah setengah matang nih. Tuh, minyaknya banyak ya. Nanti minyaknya nih kita angkat. Kita taruh sini dulu. Ini ada minyaknya nih. Tuh, seperti ini nih. Nah, minyak yang tadi ini nih kita masukin ke bumbu. Tuh, ya, dia jadi ada gurih-gurihnya nih. Tuh. Jangan semua, sisain sedikit. Tuh ya. Ada gurih dari bumbu, dari minyak ayamnya juga nih. Nah, ini kita geprek dulu ya ayamnya nih. Tuh, asal aja ya, nggak usah sampai hancur sih. Tuh, biar dia lebih nyerap ke dalam. Tuh, segini aja nih. Terus kita masukin ke bumbu. Tuh, seperti ini. Masuk ke bumbu. Baru kita bakar lagi. Nah, ini
kita bakar lagi ya. Ya. Nah, ini bagian dada nih. Kalau kita nggak keprek, nanti dia nggak nyerap, karena dia tebel. Kalau ayamnya ada yang lebih kecil sih, lebih baik sih ayamnya yang lebih kecil ya. Tuh, ini besar sekali nih. Kalau kebesaran juga boleh sih dibagi dua. Kita celup ke bumbunya. Apinya nggak boleh besar-besar ya, kita kecilin apinya biar dia lebih nyerap ya. Kita balik-balik ya biar dia nggak angus. Tuh ya, sebentar nih kita celup lagi ke bumbu ya, sampai 3 kali ya, biar dia tambah nyerap dalamnya ya. Sekarang nih kita celup lagi ya ke bumbu untuk yang kedua. Tuh, kita ulangin seperti ini nih sampai 3 kali ya. Nah, kalau resep saya nih, resep dari Mam and Son, kita bakarnya nggak cuma dioles-oles ya. Kalau cuma dioles-oles dia kurang berasa. Nih, kalau saya dicelup seperti ini nih, jadi bumbunya nih ke dalam tuh nyerap semua tuh. Ya. Bagian dalamnya tuh juga gurih. Udah ada rasa bumbunya. Kadang-kadang kita kalau beli ayam bakar begini nih, ayam panggang nih, suka-suka nih dalamnya suka pada putih ya. Belum nggak ada rasa apa-apa. Tapi kalau ini nih udah terasa dalamnya juga nih. Sampai ke dalam-dalam nih. Tuh. Lagi saat memanggangnya jangan ditinggalin ya. Kita tungguin terus ya. Takutnya nanti gosong. Tuh. Apinya juga kita mainin. Nanti kita besarin sedikit lagi. Nanti kelihatannya kalau udah agak kering, kita kecilin lagi. Wah, harum banget nih, suster. Iya, Bu. Kecium nggak dari situ? Iyalah. Ini dari rumah-rumah sono sebelah juga kecium. Iya nih, aduh. Harum banget. Jadi lapar ya, Sus? Iya. Tuh ya. Ini yang kedua nih, sekali lagi nih saya nih ya. Sekali lagi, udah kering baru kita angkat. Nah, ini sekarang nih kita celup yang ketiga ya, yang terakhir. Tuh ya, sampai masuk ya, tuh meresap semua ke dalam dagingnya. Tuh. Tambah harum ya, tambah nyerap, jadi dia tambah harum. Tuh, wah ini nih kalau nyobain nih beda banget ya sama ayam-ayam panggang yang lain. Boleh coba ya, ibu-ibu ya, di rumah nih buat suami, anak-anak. Wah, pasti ketagihan nih. Ini nggak apa-apa ya, bukannya angus nih. Sebenarnya dia nggak angus, memang nih kulitnya aja tuh, dalamnya kan belum. Memang dia harus agak kering, biar dia tambah nyerap ke dalamnya. Tuh, makanya kita bolak-balik aja, tuh ya. Bukannya angus ya. Tuh ya, dalamnya kan masih putih. Tuh. Kalau ayam kena bumbu kacang sama ini nih kecap memang begini nih. Tuh. Mantap banget nih.
Ya, ini udah yang terakhir ya. Semua udah saya bakar ya, saya panggang nih tuh. Ini bumbunya masih banyak banget ya. Tuh. Nanti cara menyajikannya kita siramin lagi atau kita masukin lagi ke sini. Sekali lagi baru kita hidangkan ke piring gitu ya. Oke. Terus kalau masih banyak juga bisa simpen taruh di kulkas. Bikin lagi besok, bakar lagi ayamnya ya. Oke, selesai. Inilah hasilnya ayam panggang bumbu kacang. Kasih lihat Jason. Tuh, suster, hasilnya ya. Ini mesti dicoba nih ya. Ini resep keluarga kita yang bener-bener endol. Pasti Ya. enak nih. Bukan pasti enak suster maksudnya ya. Ini harus dicoba ya. Jangan sampai ketinggalan nih resep Betul. ini nih ya. Kalau kita ada acara-acara nih, kalau kita menyajikan ayam ini, wow, pasti acaranya good ya. Kita pamit dulu ya. Dah. Bye bye.